Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Imron Rosyadi sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan teman-teman semua yang berada di kelas 11.1 maupun teman-teman semua yang ada di video ini. Pertama, kita tahu bahwa Al-Quran ialah kitab suci umat Islam, yang mana membacanya sungguh sangat mulia, dan hanya kitab Al-Quranlah yang suatu kitab yang bila dibaca bisa mendatangkan pahala dan memberi syafaat bagi pembacanya di akhir zaman. Akan tetapi, ketika membaca Al-Quran, kita tidak boleh sembarangan karena ada aturan tertentu yang bisa memandu kita dalam membacanya dengan baik dan benar. Ilmu itu adalah tajwid. Pertama, apa itu tajwid? Ada yang tahu? Tajwid berasal dari kata jawada yujawidu tajwidan, yang berarti memperindah, memperbagus, memperelok. Secara istilah, tajwid ialah ilmu yang mempelajari tata cara baca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan kaidah, makhraj, dan hukumnya. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan arti dalam membaca Al-Quran, yang mana hal ini bisa menyebabkan terubahnya makna tersebut dan akhirnya mengakibatkan tidak berkah. Nah, hukum mempelajari ilmu tajwid ini ialah fardu kifayah, yang mana dalam suatu umat diharuskan ada satu yang mempelajarinya, dan fardu ain bagi setiap orang yang hendak membaca Al-Quran wajib mempelajari ilmu tajwid terlebih dahulu agar bisa membacanya dengan baik dan benar dan tidak terjadi kesalahan, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Muzammil ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila, yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu secara perlahan-lahan. Tartil. Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Di sini kita tahu bahwa mempelajari ilmu tajwid itu wajib. Nah, ilmu tajwid terdiri dari sejumlah hukum. Hukum yang pertama ialah makhorijul huruf atau tempat keluarnya huruf, yaitu tempat keluarnya huruf bunyi-bunyi huruf hijaiyah dari rongga perkataan kita. Yang pertama, makhorijul huruf terbagi menjadi 5. Yang pertama, al-jauf atau rongga mulut, yang mana ialah ruang di sepanjang rongga kerongkongan hingga rongga mulut. Yang kedua, al-khayshum atau rongga hidung, ialah bunyi yang keluar dari rongga hidung kita. Yang ketiga, al-lisan atau lidah, yaitu bunyi bacaan huruf hijaiyah yang berasal dari lidah seperti lam, nun, ro. Kemudian al-halq atau tenggorokan, yaitu bacaan huruf hijaiyah yang berasal dari tenggorokan, terdiri dari 6 huruf halqi, yaitu ha, hamzah, ain, ghain, qaf, kha. Kemudian asyafatain atau 2 bibir yang berasal dari 2 bibir atas dan bawah, yaitu mim dan ba dan fa. Hukum yang kedua yaitu hukum nun mati atau tanwin, yaitu hukum tajwid ketika huruf hijaiyah
sebelumnya sebelumnya didahului oleh hukum huruf nun mati atau huruf hijaiyah lain yang berharokat tanwin, fathah tain, domah tain, dan kasroh tain. Hukum nun mati atau tanwin terbagi menjadi 5 hukum. Yang pertama, izhar halqi. Izhar artinya jelas dan halqi artinya tenggorokan, yaitu membaca huruf nun secara jelas di tenggorokan. Yang ketika huruf nun mati atau tanwin, fathahatain, domahtain, dan kasrohtain bertemu dengan huruf hizar halqi yang ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Kemudian hukum yang kedua ialah idgham bi gunnah, yaitu idgham berarti memasukkan atau meleburkan, dan bi gunnah yang berarti dengan dengung. Maksudnya ialah memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf gunnah dengan cara mendengungkannya, yaitu huruf-huruf gunnah yaitu mim, nun, waw, dan ya. Kemudian hukum idgham bila gunnah, yaitu hukum ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, dan cara bacanya harus dimasukkan dengan tanpa dengung. Kemudian yang keempat, hukum ikhfa hakiki. Ikhfa berarti samar, dan hakiki itu ialah yang sebenar-benarnya. Maksudnya ialah menyamarkan bunyi nun ketika bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Hukum yang kelima ialah iqlab. Iqlab ialah ketika hukum nun mati atau fathatain atau domahtain atau kasrohtain bertemu dengan huruf ba. Hukum tajwid yang ketiga yaitu idgham musamasilain atau idgham mimi. Hukum tajwid yang ketiga ialah hukum mim sukun atau hukum mim mati. Ialah ketika hukum mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yang terdiri menjadi 3, yaitu yang pertama hukum idgham mimi atau idgham musamasilain, ketika huruf mim mati bertemu dengan sesama huruf mim dalam satu ayat. Maka cara membacanya huruf mim tersebut harus dimasukkan dan didengungkan. Idgham musamasilain dimasukkan. Kedua dimasukkan. Kemudian yang kedua, izhar syafawi atau izhar jelas yang berada di bibir, yaitu hukum ketika huruf mim mati bertemu dengan hukum mim mati bertemu dengan huruf ketika huruf mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka harus dibaca jelas huruf mimnya di bibir. Kemudian hukum ikhfa syafawi, samar-samar di bibir, yaitu ketika huruf mim mati bertemu dengan huruf ba, maka huruf mim mati tersebut mesti samar di bibir. Caranya dengan membuka sedikit bibir tidak terlalu rapat ketika membaca mim bertemu ba, seperti mim ba di. Hukum tajwid yang selanjutnya ialah qalqalah. Qalqalah ialah hukum tajwid memantulkan bunyi, sehingga ialah hukum tajwid memantulkan bunyi sesuai hukumnya. Huruf qalqalah terbagi menjadi 4, yaitu ba, jim, dal, po, dan qaf. Hukum qalqalah terbagi menjadi 2, yaitu qalqalah sugro
yaitu ketika huruf qalqalah sebelumnya didahului oleh harokat kasroh, dan huruf qalqalah kubro ketika huruf qalqalah yang berada di akhir ayat, sementara sugro berada di tengah ayat. Dan ada satu lagi, yaitu huruf qalqalah akbar, yaitu ketika huruf qalqalah ba, jim, dal, po, dan kof berada di akhir ayat atau diwakafkan, namun huruf qalqalah tersebut bertasydid. Contohnya pada surah Al-Lahab ayat 1. Tabbat yada abi lahabi